Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jam berapapun kalian menonton, semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 2, dan ini adalah part yang ketiga yang kita bahas, yakni perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Subbab yang kita akan pelajari yakni dinamika pelanggaran hukum. Dalam yang kita pelajari meliputi berbagai kasus pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kita langsung saja yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Kasus pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Mulai dari yang pertama, dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, nonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Dan yang kedua, dalam lingkungan sekolah, diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Dan selanjutnya yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, diantaranya yang pertama, mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dan alasannya tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, dan membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum dibagi menjadikan 4, yaitu mulai dari agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Agama tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Kesusilaan, sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Kesopanan tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Hukum sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga, memakai seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, bertugas ronda, memiliki KTP, memiliki SIM. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian yang sudah menyediakan form untuk menanyakan ketika kalian ada yang ditanyakan. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.